Shalom umat Tuhan yang terkasih dimanapun saudara berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online Minggu 16 Agustus 2020. Ibadah saat ini bertemakan tegakkan keadilan yang terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan 13. Adalah tema yang disampaikan pada khotbah hari ini dan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Nanlohi Sarjana Teologia. Supaya tertib dan hikmat jalannya ibadah ini, maka dimohon untuk saudara tidak mengaktifkan seluler phone, termasuk alat komunikasi lainnya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dapat mengisi formulir daftar hadir peserta ibadah dari link yang telah di-share oleh majelis jemaat. Dapat juga mengklik dan langsung mengisi formulir daftar hadir. Saudara juga dapat mengisi daftar yang dibuat anggota keluarga lainnya yang mengikuti ibadah saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai informasi bahwa walaupun saat ini kita ada di masa new pranormal yang telah disampaikan pihak pemerintah, di mana sudah dibuka kembali semua fasilitas umum. Namun bagi jemaat industri yaitu jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, ini baru akan dimulai pada minggu terakhir bulan Agustus ini dengan mengikuti aturan yang ada di area perusahaan PT Freeport Indonesia sesuai pengumuman yang sudah dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus dengan jadwal ibadah dan penggunaan gedung gereja yang juga ditetapkan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja PT Freeport Indonesia dengan tetap mematuhi protokol pandemi COVID-19 sesuai prosedur yang berlaku. Tim New Normal telah memastikan semua peralatan yang terpasang serta material yang akan digunakan sesuai prosedur kesehatan sebelum gereja dibuka kembali. Dan untuk tertibnya, jemaat diminta juga mengisi lembaran pengisian keikutsertaan beribadah secara online tetapi juga secara manual. Pada lembaran pengisian tercantum nomor kursi yang akan digunakan untuk mempermudah tim. Jika pada suatu kondisi yang terjadi saat ibadah berlangsung, tim juga akan sosialisasikan kehadiran jemaat, mulai meninggalkan rumah menggunakan masker. Pada saat antri bis juga duduk sampai di gedung parkiran gereja. Untuk jadwal ibadah pada pembukaan sesuai jumlah 160 kursi yang tersedia, maka kita mulai dari week 1, rayon 1 dan rayon 2. Untuk anak-anak berusia 15 tahun ke bawah dan usia lansia yaitu 60 tahun ke atas termasuk rentan memiliki penyakit bawaan, tetap jemaat tinggal mengikuti ibadah dari rumah tempat tinggal. Informasi lainnya, kegiatan gereja seperti ibadah persekutuan anggota muda, persekutuan wanita, dan persekutuan kaum bapak, minggu ini tetap dilaksanakan secara online melalui channel ini. Dan untuk ibadah PAM pada hari Rabu tetap jam 7 malam, untuk ibadah PW dan PKB pada hari Kamis pada jam yang sama yaitu jam 7 malam. Kami juga menyediakan ibadah sekolah minggu PAR via Google Meet setiap hari Jumat sore. Sementara ibadah untuk kelas remaja dan remaja Alkitab dilaksanakan tiap hari Minggu sore via Google Meet. Saudara bisa menghubungi kakak pengasuh sesuai kelas anak saudara untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta passwordnya. Panitia pemilihan majelis jemaat periode 2021-2026 juga menyampaikan terima kasih kepada para sidi jemaat yang telah bersedia mengikuti penjaringan dalam pemilihan pada tahap pertama ini. Panitia juga membuka kesempatan kepada sidi jemaat yang terpanggil dan memiliki kerinduan untuk melayani, menjadi penatua atau syamas pada pemilihan nanti. Pedoman dan aturan pemilihan tetap mengikuti tata cara gereja GKI di tanah Papua dengan penyesuaian berdasarkan kondisi pada jemaat industri. Sehingga pemilihan dan penetapan Majelis Jemaat Bethlehem Kuala Kencana periode 2021-2026 ini akan dilakukan berdasarkan kelompok sel pemuridan atau KSP dan bukan berdasarkan week atau rayon. Demikian informasi ini menjadi perhatian seluruh sidi jemaat Bethlehem Kuala Kencana.
Bagi saudara yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun diakonia, saudara bisa memberikannya melalui nomor rekening Bank BRI, yaitu 188 001 000 002 566, ditujukan kepada GKI Bethlehem Kuala Kencana atau kepada majelis jemaat terdekat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi pelayanan ibadah, silakan Bapak Ibu menghubungi call center kami ini. Informasi tentang kegiatan gereja minggu ini, saudara bisa menyaksikan langsung atau siaran ulang ibadah raya melalui channel YouTube dengan nama Ibadah Online GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa untuk tekan tombol like atau subscribe dan nyatakan lonceng notifikasi saudara, sehingga saudara tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi mengisi puji-pujian, pemain musik, song leader, tim multimedia, dan para majelis yang terlibat mendukung jalannya ibadah ini. Demikian informasi Warta Minggu saat ini. Kita akan bertemu kembali di channel ibadah minggu berikut. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom, jemaat yang terkasih. Kami mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, dan perlu diketahui yang akan memimpin kita pada ibadah saat ini adalah Pak Pendeta Jonan Lohi STH. Sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengundang warga jemaat untuk berdiri. Kita angkat pujian dari Mazmur 138, ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 138, ayat yang pertama dan kedua. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, Mazmur pujian dan kata-kata selanjutnya. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, Mazmur pujian di muka dewa
Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai dengan ibadah kita di minggu pagi ini. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi nyanyian Mazmur 138 ayat yang ketiga. Mereka kelak menyanyikan pimpinan dan jalan Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita di pagi hari ini yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup dan kerja kita di minggu yang baru. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita menyiapkan dari nyanyian Mazmur 1 ayat yang ketiga dan Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Untuk kita mengaku dosa dan mendengar berita anugerah dari Allah. Mari kita mengaku dosa kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan anugerahkan kehidupan bagi kami, hingga di saat pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau di dalam kekudusan-Mu. Tapi sesungguhnya kami mengaku ya Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kami melakukan segala perintah bertentangan dengan segala perintah dan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yang fasik itu seperti dedak. Dosa itu selama
dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitahukan bahwa pengampunan dosa bagi kita telah terjadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita di pagi hari ini. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kita mengaminkan berita anugerah ini dengan menyanyi dari nyanyian Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Jalan Allah, kebenaran dan seterusnya. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakui mempercayai kita, karena itu saya mengundang kita berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan tempat, kita mengakui mempercayai kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan dengan menyanyi dari nyanyian Mazmur 29 ayat yang kedua. Suara Tuhan bergema, dengarlah gemuruhnya. Suara yang besar, guntur Allah kehormatan, menggetarkan ombak lautan, daulatlah di atas alam, Tuhan Allah bersemayam. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya di pagi ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi pelajaran iman bagi kita, tetapi juga akan menuntun kita dalam memasuki minggu kerja kita yang baru ini. Bagian firman Tuhan yang tersedia bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amos pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Biarlah firman Tuhan terbuka di hadapan kita dan kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami di pagi hari ini telah menyiapkan hati dan waktu kami untuk diterangi oleh sabda firman-Mu.
Karena itu kami mohon ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, lalu tolonglah kami Tuhan dengan hikmat-Mu, supaya firman yang kami dengari pagi ini kami dapat mengerti, terlebih kami dimampukan untuk melakukan firman ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amos 5 ayat 7-13 dengan perikop melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kertika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji pada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, sebagai respon atas firman Tuhan yang baru saja kita dengar, tetapi juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas karunia berkat dan hidup yang diberikan Tuhan bagi kita, maka kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kita siapkan nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan seterusnya, kita nyanyikan sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah apa kata firman Tuhan yang mendasari pemberian kita. Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Mazmur 136, bersyukur dan pujilah dan apa yang seterusnya. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah ilah yang setaranya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah Tuhan yang sesamanya, karena selamanya kemurahannya bakal. Bapak dan Ibu, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa persembahan di pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, yang mengaruniakan kehidupan, berkat dan selamat bagi kami, hingga kami ada sampai pada saat pagi hari ini. Karena itu ya Tuhan, semua ini karena pertolongan dan karena kebaikan Tuhan bagi kami. Maka tanda syukur kami ini kami telah berikan dalam bentuk uang persembahan. Karena itu Tuhan, Tuhan terima persembahan ini,
lalu memberkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan di pagi ini, maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan melihat segala kehidupan mereka dalam pergumulan-pergumulan hidup, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Bersama-sama juga dengan doa persembahan ini ada beberapa keluarga yang membawakan pengucapan syukur dan perpuluhan mereka kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati keluarga-keluarga ini dengan kehidupan rumah tangga keluarga, bahkan juga secara pribadi, akan juga dengan segala pekerjaan, usaha dan pekerjaan mereka tiap-tiap hari. Bapa di sorga, inilah kami semua, persembahan dan hidup kami bawa dan serahkan semua ini kepada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat bagi kami. Haleluya, amin.
Bapak dan Ibu, jemaat kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini, Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan tema di dalam perenungan firman ini yang berbunyi demikian, tegakkanlah keadilan. Bapak dan Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, tema ini menjadi sebuah dasar utama mengapa sampai Amos dipanggil untuk menyampaikan sabda Tuhan, nubuatan Tuhan kepada orang Israel. Tegakkanlah keadilan. Ini pertanda bahwa pada waktu Israel dipimpin oleh Raja Yerobeam II, menggantikan ayahnya Raja Yoas, Bapak dan Ibu saudara kekasih, keadaan pada masa itu dari segi ekonomi sedang terjadi keadaan yang sangat penuh dengan berbagai kelimpahan. Kesejahteraan terjadi pada waktu itu, lalu kemudian dari segi keamanan juga keamanannya terjamin. Karena itu mereka tidak mempunyai ancaman dari pihak luar, tetapi juga kehidupan ekonomi mereka masih terpelihara baik. Tetapi Bapak Ibu dan saudara kekasih, dalam keadaan yang aman dan tentram itu justru terjadi berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Karena itu yang kita lihat di sini bahwa walaupun keadaan pada waktu itu sedang mengalami kesejahteraan, tetapi sesungguhnya yang menjadi soal itu adalah bukan kesejahteraan itu dirasakan secara menyeluruh di tengah-tengah bangsa itu, tetapi sejahtera itu dikuasai oleh beberapa orang saja, segelintir orang dan para saudagar yang menguasai segala perkembangan ekonomi yang luar biasa itu. Lalu kemudian terjadi ketimpangan di mana ketidakadilan berlangsung. Orang-orang miskin diabaikan dan segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, orang-orang yang terpinggirkan itu mengalami berbagai beban dalam kehidupan mereka. Dari segi hukum dan peradilan, Bapak Ibu dan saudara kekasih, kita melihat juga pada masa itu, di mana praktek-praktek hukum yang berlangsung di depan pintu gerbang, itu menjadi sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan. Hukum itu menjadi diputarbalikan, yang benar dapat menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar. Karena itu ketidakadilan tidak berjalan dengan baik di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dari segi agama, perkembangan keyakinan mereka kepada Tuhan Allah Israel, di mana tempat penyembahan mereka di Betel dan di Gilgal, di tempat-tempat itu juga ditaruh patung anak lembu emas, lalu kemudian patung Raja Yerobeam disembah di tempat itu. Dan ini berarti bahwa dari segi agama juga mereka mengalami berbagai macam kemerosotan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian karena dasar dan keadaan seperti itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel itu, membuat sehingga Allah memanggil Amos dari Yehuda, Tekoa di Yehuda, salah satu kampung di Yehuda, dipanggil lalu pergi untuk memberitakan firman Allah, berita nubuatan kepada orang Israel yang ada di Samaria. Bapak dan Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kalau kita melihat dari bacaan kita tadi dari ayat 7 sampai ayat yang ke-13 itu, kita mendapatkan dari bacaan ini ada nada-nada ratapan yang disampaikan oleh Nabi Amos karena ketidakadilan dan karena berbagai praktek hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pada masa itu. Dan karena itu Amos dipanggil untuk pergi memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran kepada umat Israel yang sedang ada di dalam keadaan yang memprihatinkan itu. Karena itu bacaan kita pada saat ini Amos menekankan tentang tegakkanlah keadilan. Karena dari bacaan ini kita melihat bahwa keadilan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan satu bangsa sebagai umat Israel. Karena itu kalau keadilan itu berjalan dengan baik, maka praktek hidup yang lain
juga akan berjalan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian diserukan kepada umat Israel supaya mereka melakukan menjalani hidup mereka dengan praktek keadilan yang benar. Kita ingat bahwa pada masa-masa lampau ketika para nabi ini menyampaikan firman, umat-umat yang ada pada masa itu hidup, kota-kota tempat tinggal mereka itu dikelilingi oleh tembok-tembok. Dan hanya ada satu pintu gerbang masuk keluar di dalam kota itu. Dan praktek-praktek hukum ini berlangsung di depan pintu gerbang. Pintu gerbang menjadi pusat keramaian dari tengah-tengah kehidupan masyarakat pada masa itu. Di mana praktek hukum berlangsung di sana, lalu praktek jual beli pasar juga terjadi di sana. Dan karena itu Amos dipanggil untuk pergi memberitakan tentang tegakan keadilan itu di pusat-pusat kota, di tempat-tempat keramaian di mana umat biasa berkumpul itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amos tidak hanya menyampaikan berita supaya mereka bertobat dan berbalik mengikuti segala perintah dan kehendak Tuhan, tetapi dia juga memberi peringatan kepada umat Israel, jika umat itu tidak taat dan setia mendengarkan perkataan Tuhan, maka akan terjadi ratapan di tengah-tengah bangsa itu. Di jalan-jalan raya, di lapangan-lapangan akan terjadi ratapan, karena hukuman Allah akan datang lalu kemudian menghukum umatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga mengingat bahwa dalam waktu berselang ketika Amos menyampaikan nubuatan itu, lalu kemudian kita lihat bagaimana kekuatan tentara Asyur datang memerangi kota itu, dan kota itu juga ditunggang balikan oleh tentara Asyur, membuat sehingga banyak sekali orang-orang Israel di bagian utara harus dibuang ke Asyur. Pembuangan di Asyur itu menjadi titik awal di mana permusuhan antara orang Israel di Yehuda dan orang Israel di Samaria. Orang-orang Yehuda menganggap orang Israel di Samaria itu orang-orang berdosa karena terjadi percampuran kawin campur dengan orang-orang yang ada di Asyur, tetapi juga penyembahan berhala berlangsung dengan baik di tempat itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa ketika umat tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui para nabi itu, maka akan datang penghukuman dari Allah kepada umatnya. Karena itu umat tidak bisa mengklaim bahwa mereka adalah umat Allah, dengan demikian mereka tidak mendapat hukuman dari Allah. Tidak seperti itu Bapak Ibu dan saudara kekasih. Sekalipun mereka adalah umat Allah, tapi kalau hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka Allah pasti akan menghukum mereka dengan cara Allah sendiri. Lalu itulah yang terjadi ketika seruan pertobatan dan berbalik untuk menegakkan keadilan itu tidak dipedulikan oleh umat Israel, maka Allah lalu menghukum mereka. Hukuman itu menjadi sebuah ratapan di tengah-tengah jawaban firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, pesan firman Tuhan bagi kita di pagi ini untuk tegakkan keadilan, supaya itu menjadi sebuah keadaan bangsa itu akan menjadi bangsa yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara jemaat kekasih Tuhan, firman ini tidak hanya menjadi perenungan bagi kita dalam memasuki minggu kerja yang baru, tetapi firman ini juga menjadi perenungan bagi kita ketika bangsa Indonesia akan masuk dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun di tahun 2020 ini. Firman ini hendak mengajarkan kepada kita sebagai gereja dan orang-orang percaya, dimanapun kita berada, kita mengabdi dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita. Pesan ini memberikan kepada kita sebuah ingatan, supaya kita terus menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan, tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan kita yang kita lakukan tiap-tiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita mengabdi di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah persekutuan, di tengah perusahaan, atau di tengah bangsa dan negara, kita harus menegakkan keadilan itu. Sebab dengan begitu maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, maka pesan firman ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, bagi umat Tuhan yang melakukan pekerjaan mereka sebagai abdi negara, ingatlah segala firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, khususnya para Polri, tenaga keamanan, tetapi juga para penegak hukum yang bertugas di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita tidak boleh praktek hukum harus menjadi praktek-praktek yang benar.
tidak boleh bermain mata, tidak boleh bersuap dan sebagainya. Karena itu kita hendak melakukan sesuatu yang akan menjadi malapetaka di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita ini. Seperti apa yang telah terjadi bagi umat Israel dalam bacaan kita di pagi hari ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, nasihat firman Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, maka kita harus tetap melakukan hukum Tuhan itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tidak memandang bulu, karena kita mengasihi supaya kita mendapat sesuatu dari orang itu, tetapi mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa mengasihi orang yang miskin ini, maka dia telah melakukan itu kepadaku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian yang ketiga pesan firman ini bagi kita, bagi orang-orang percaya dalam memasuki minggu kerja kita yang baru, yaitu firman ini mengajak kepada kita untuk kita tetap melakukan kebenaran dan hukum itu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang penting bagi kita sekarang ini adalah taat kepada Tuhan, taat kepada Allah dan setia kepada Allah. Itu akan memungkinkan kita dapat melakukan ketaatan, kesetiaan kita dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua, tetapi juga menjadi sebuah perenungan bagi umat Tuhan yang akan memasuki perayaan hari ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun di tahun 2020 ini. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan perkenan-Mu bagi kami, telah menyertai kami selama seminggu lamanya dalam hidup, kerja, dan pengabdian kami. Dan kami ada lagi di minggu pagi ini ya Tuhan, untuk memuji Tuhan, terlebih kami juga telah mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan untuk memahami, mengerti firman ini dengan baik, sebab apa yang hamba sampaikan tentunya tidak sempurna di dalam penguraian. Biarlah Tuhan sempurnakan itu bagi kami, terlebih juga kami dimampukan untuk menerjemahkan firman ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tolonglah kami semua sebagai umat-Mu ya Tuhan, bahkan juga sebagai anak-anak Tuhan yang pengabdian mereka di tengah-tengah bangsa dan negara, kami berdoa dan serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong mereka dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan mereka tiap-tiap hari, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menolong, memberkati semua anak-anak Tuhan yang Tuhan memberi kepercayaan bagi mereka untuk bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai abdi negara, sebagai penegak hukum, dan apapun pekerjaan-pekerjaan mereka yang berkaitan dengan tugas pengabdian di tengah bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Biarlah lewat kehadiran dan tanggung jawab mereka, keadilan dapat ditegakkan sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Tolonglah negara kami mulai dari presiden, lalu kemudian sampai ke daerah-daerah dan kampung-kampung yang terpencil. Tuhan memberkati. Tolong mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani masyarakat di tengah-tengah bangsa kami ini. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa menyerahkan semua pergumulan-pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong mereka, lalu kemudian campur tangan dalam segala pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk menyerahkan umat Tuhan. Tuhan Engkau menyertai, memberkati jemaat Tuhan yang akan memasuki minggu kerja yang baru. Dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari, Tuhan tolong. Secara khusus para kaum bapa yang melakukan tugas dan pekerjaan-pekerjaan untuk mencari nafkah dan memberi hidup bagi keluarga rumah tangga mereka. Hamba berdoa Tuhan Engkau jaga lindungi mereka ketika ada di rumah, ketika dalam perjalanan, atau juga ketika di tempat kerja. Tuhan tolong tambahkan hikmat dan kemampuan bagi mereka sehingga mereka dapat melakukan segala pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik.
Kami berdoa juga untuk menyerahkan para kaum ibu rumah tangga, Tuhan memberkati mereka dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga di rumah atau dimanapun mereka bekerja. Tuhan tolong supaya apa yang mereka kerjakan dalam tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga akan menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak muda di tengah-tengah jemaat ini dalam pergumulan mereka membangun harapan, cita-cita dan masa depan. Kami bawa dan serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya masa depan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan segala hal yang baik dirancangkan Tuhan bagi orang-orang yang selalu bersandar dan memohon pertolongan daripada-Mu. Karena itu berkati semua anak-anak muda di tengah-tengah jemaat ini, di dalam mencari pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan hidup mereka. Tuhan memberkati dan tolong mereka senantiasa. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami di dalam jemaat kami ini. Anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan, di tingkat perguruan tinggi sampai kepada tingkat yang terendah, yang ada bersama dengan orang tua maupun yang jauh daripada orang tua. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuntun mereka dalam pertumbuhan hidup, lalu juga tuntun berkati mereka di dalam segala perjuangan masa depan hidup pendidikan yang mereka jalani pada saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk menyerahkan umat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mungkin ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit di mana saja. Kami berdoa dan serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan lawat mereka di pagi hari ini, lalu jamah dan berkati mereka. Umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit atau yang sedang mengalami beban-beban hidup yang berat, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, di pagi ini kami berdoa menyerahkan juga hamba-hamba Tuhan, para penatua dan semas di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, yang telah mengangkat tugas pekerjaan pelayanan melayani Tuhan bersama dengan umat Tuhan di jemaat ini. Tuhan memberkati mereka semua bersama dengan keluarga rumah tangga mereka, istri anak-anak mereka. Tuhan memberkati dalam semua tanggung jawab pekerjaan pelayanan. Biarlah lewat hamba-hamba-Mu umat Tuhan senantiasa mendapat berkat. Kami berdoa untuk kami semua yang Tuhan pakai untuk melayani ibadah di pagi hari ini, mulai dari para penatua dan semas, song leader, organis, dan semua perangkat yang mengangkat pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam keterlibatan pekerjaan dan pelayanan ini. Biarlah berkat Tuhan yang mengalir di pagi hari ini juga tertuju kepada hamba-hamba-Mu yang setia untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan di tengah gereja dan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk menyerahkan panitia-panitia dalam jemaat ini, khususnya panitia penjaringan majelis jemaat baru. Tuhan tolong mereka dalam semua tanggung jawab pelayanan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan ini akan boleh menjadi berkat dalam pekerjaan gereja di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bapa di sorga, berkati dan kuduskan ibadah kami di pagi hari ini. Lalu ampuni kami kalau ada dalam kami melakukan kesalahan dosa dalam pelayanan ini. Kami mohon Tuhan kuduskan kami dan pulihkan kami. Kuduskan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Ini doa dan syafaat kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di saat ini. Kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 133 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Dan ayat yang ketiga kita menyanyi sambil berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Alangkah baiknya duduknya saudara dan apa yang seterusnya. Alangkah baiknya duduknya saudara yang bersehati satu pun bicara,
Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan pulang kembali ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan kerja kita. Karena itu kita akan menerima berkat Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara jemaat sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Karena itu atas nama majelis kami menyampaikan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.